Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisofia Ayuka, NPM 18090038 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi serta juga akan menampilkan hasil wawancara saya mengenai materi mitos dan kepercayaan Minangkabau serta tempat-tempat sakti dan keramat yang ada di Dumai, Provinsi Riau. Itu kita harus mengetahui apa itu mitos dan kepercayaan. Mitos bisa disebut juga dengan mitologi, yang diartikan sebagai cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci. Mitos juga merujuk kepada suatu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Sedangkan kepercayaan sendiri, orang Minangkabau sebelum dipengaruhi agama Hindu, Buddha, dan Islam, diyakini memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal tersebut didukung dengan adanya keyakinan seperti salah satunya kepercayaan tempat-tempat sakti dan mitos yang ada di Minangkabau yang masih dipercayai sama orang Minang yang ada di Dumai, Provinsi Riau ini apa saja nih? Banyak. Apa aja tuh nih? Misalnya seperti kucing membasuh muka di depan pintu janjang, itu petanda akan ada tamu yang datang ke rumah. Yang atau sedang makan, beradu tangan mengambil samba atau mengambil piring, itu termasuk itu petanda akan ada tamu yang datang. Boleh nih. Kalau yang lain serupa ada masuk ramo-ramo ke dalam rumah, ramo-ramo kalau masuk ramo-ramo carano, bentuknya tuh ramo-ramonya gadang, kurik-kurik macam warna batik. Kalau ramo-ramo tuh rusak bulunya, itu petanda ada keluarga nalatuo yang meninggal. Kalau ramo-ramo caranonya masih rancak, kete, itu berarti petanda ada keluarga yang masih muda yang meninggal. Tapi kalau limpape yang masuk ke dalam rumah, itu petanda akan ada tamu yang datang dari jauh. Berikutnya ialah tempat keramat. Tempat keramat merupakan tempat yang dikeramatkan karena tempat bersemayamnya arwah leluhur yang memiliki kekuatan gaib. Pada suatu waktu, di tempat keramat dijadikan sebagai pusat kegiatan religius, yaitu upacara persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam situs religius ini, setiap tingkah laku manusia dikeramatkan yang diiringi suasana hati dan motivasi yang ditimbulkan oleh simbol-simbol sakral atau keramat dalam diri manusia. Situasi demikian ini terbentuk dalam kesadaran spiritual sebuah masyarakat. Ini tempat-tempat sakti atau keramat yang ada di Dumai, Provinsi Riau ini apa aja gitu nih? Kalau yang ada di Dumai ada seperti Putri Tujuh, Kuburan Putri Tujuh, jembatan Bukit Jin, sama Sungai Dumai. Itu kalau misalnya di kilang tempat Putri Tujuh itu apa tuh, Ben? Itu kalau di kilang Putri Tujuh itu kalau ada warga situ yang berbuat jahat atau apalah gitu, dia akan sering ada penampakan atau pelintasan seperti anak-anak atau bayangan anak-anak gadis lah gitu. Terus kalau misalnya yang di jembatan Bukit Jin tuh? Kalau yang di jembatan Bukit Jin itu kalau kita lewat di sana, apalagi di saat tengah hari atau malam hari, itu harus melakson kalau kendaraan lewat. Istilah itu kalau kata orang Minang itu permisi numpang lewat gitu, minta izin. Kalau yang di Sungai Dumai itu kalau misalnya akan ada musibah atau ada bencana lah gitu, itu buaya putih itu akan menampakkan dirinya keluar gitu. Sekian hasil dari presentasi saya dan hasil wawancara saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.